Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di channel Kais Family. Halo teman-teman semuanya. Ada yang udah menjalani program dropship ini. Nah, pasti teman-teman ada dong yang udah pernah mengalami pengembalian barang atau dana. Nah, pasti ini bikin panik banget ya teman-teman. Tapi kali ini teman-teman, kalau misalnya dapat pengalaman seperti ini, jangan panik-panik lagi ya, karena nanti di sini kita akan membahas gimana caranya kita bisa merespon pengembalian barang atau dana ini dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, teman-teman jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Dan teman-teman jangan lupa untuk di share serta aktifkan loncengnya supaya kita bisa berbagi informasi terkait bisnis online, tips-tips serta tutorial ya teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa ditonton terus ya video aku ini dari awal sampai akhir. Oke teman-teman semua, barang yang cacat atau barang yang tidak sesuai pesanan itu ada sebuah resiko pekerjaan bisnis online ya teman-teman, terutama kita para dropshipper yang apabila dalam bisnis ini kita tidak bisa mengontrol langsung bahkan mengecek kualitas produk yang dikirimkan untuk menjaga kepercayaan serta kredibilitas. Nah, kita jangan sampai ya nggak bertanggung jawab terhadap respon pengembalian barang atau dana ini ya teman-teman. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi, kita juga harus mencari supplier yang performanya baik serta berkomitmen tinggi terhadap kita dalam bekerja sama di program dropship ini, supaya apabila pengembalian barang atau dana ini terjadi, terpaksanya kita harus mencari solusi bersama-sama dengan supplier ya teman-teman. Jadi jangan sampai pelanggan atau pembeli itu merasa kecewa ketika membeli barang yang ada di toko kita. Langsung aja ya teman-teman, kita bahas gimana caranya apabila ada pembeli atau pelanggan mengajukan pengembalian barang atau dana. Nah, di sini apabila toko kita tuh sebenarnya bisa sering cek-cek aja ya teman-teman di toko kita itu, supaya kalau ada yang komplain, kalau ada yang membatalkan pesanan atau pengembalian barang serta dana itu, kita bisa langsung cepat tanggap. Nah, kali ini kalau sampai ada yang mengajukan pengembalian barang serta dana, itu kita harus ada beberapa tahapan. Yang pertama ini ada tahapan pengajuan, di mana pembeli itu mengajukan pengembalian barang atau pengembalian dana kepada kita, dropshipper. Nah, kita sebagai dropshipper meneruskan ke supplier. Di sini kita sebagai dropshipper atau penjual itu diberi waktu oleh Shopee selama 3 hari ya teman-teman untuk merespon dari pengajuan pembeli tersebut. Nah, kalau sampai teman-teman ini 3 hari itu nggak merespon, di sini dari pusat edukasi penjual dari pihak Shopee itu akan memutuskan ya dari pengajuan terakhir pembeli itu. Kalau semisal pengajuan terakhir pembeli itu ada di pengembalian barang atau dana, pembeli harus mengembalikan barang sebelum menerima pengembalian dana dari penjual ya teman-teman. Nah, di sini ada gawatnya kalau sampai pengajuan terakhir pembeli ini pengembalian dana. Nah, Shopee itu langsung memutuskan mengembalikan dana kepada pembeli langsung gitu aja teman-teman. Jadi jangan sampai kita telat merespon ya teman-teman, karena di sini sangat dibutuhkan kecepatan, kesigapan kita dalam merespon pembeli. Jangan sampai pembeli itu dikecewakan ya teman-teman. Nah, untuk itu setelah pengajuan proses tahapan itu dimulai, kita langsung masuk ke tahapan koordinasi dengan supplier ya teman-teman. Di sini kita meneruskan ke supplier dan kita berkoordinasi dengan supplier apakah memang pengajuan yang diajukan oleh pembeli itu layak untuk diproses. Nah, teman-teman, di sini ada 3 poin ya teman-teman, di 3 kasus ya, antara koordinasi kita dengan supplier itu, dimana kita meminta foto aktual dan juga video unboxing atau salah satu saja kepada pembeli ya teman-teman, untuk kita teruskan ke supplier ya. Nah, di sini yang pertama, kalau supplier itu mengaku salah
otomatis kita langsung meminta pembeli dan memberikan alamat pengembalian barang kepada pembeli untuk mengembalikan barang tersebut supaya supplier bisa mengganti barang yang sekiranya cacat atau salah pesanan atau salah ukuran ya teman-teman. Jadi di sini supplier mengaku kesalahan dalam proses packing ya, sehingga kita bisa mengembalikan atau mengirim barang sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli. Nah, kasus yang kedua ini, setelah kita menerima foto aktual atau video unboxingnya, di sini supplier itu tidak mengaku salah ya teman-teman, tapi dia punya bukti nih kalau memang ada video nih, proses packing dia benar-benar sesuai dengan pesanan dan sesuai dengan tata aturan ya sebagai penjual. Nah, ini kita bisa ajukan banding ya teman-teman. Ajukan banding ke seller center Shopee supaya Shopee bisa memutuskan apa yang terbaik di kedua belah pihak ini dengan mempertimbangkan bukti-bukti dari foto aktual serta video-video yang udah kita posting di halaman pengembalian ya teman-teman. Nah, untuk kasus yang ketiga ini, kita menerima foto aktual ataupun video unboxing, tapi pihak supplier ini tetap mengaku tidak salah ya teman-teman dan tidak punya bukti kalau dia itu benar. Nah, otomatis kita bingung juga ya, nggak bisa mengajukan banding, dan juga karena kita harus menjaga kepercayaan pelanggan, mau nggak mau ya teman-teman, kita terpaksa mengembalikan dana pihak pembeli itu sendiri ya teman-teman. Sedangkan pengembalian barang itu tetap kita minta ya teman-teman. Untuk itu, dana atau uang yang udah kita transfer ke supplier itu bisa kita minta untuk transfer balik ke kita. Nah, buat teman-teman di sini jadikan pelajaran dan pengalaman ya untuk supplier-supplier yang tidak komitmen atau tidak baik dalam merespon komplain serta pengembalian barang serta dana yang sekiranya pesanan itu memang tidak baik, tidak semestinya diterima oleh pembeli ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa evaluasi apakah mau memakai lagi supplier yang tadi itu atau tidak terkait dengan respon dia terhadap komplain tadi ya teman-teman. Untuk teman-teman, sebelum kita terjadi hal seperti ini, usahakan teman-teman itu mencari supplier itu yang mudah dihubungin dan mudah atau serta komit dengan kerja sama kita ya teman-teman. Jadi jangan sampai hal ini terjadi. Kalaupun memang terpaksa terjadi, jadikan pelajaran, teman-teman gak usah panik dan selesaikan aja, cari solusi. Kalaupun memang tidak bisa memberikan pengembalian barang yang sesuai dengan pesanan pelanggan, ya udah balikin aja dananya, walaupun kita tidak untung. Yang penting kita tidak mengecewakan pelanggan itu tadi ya teman-teman, karena memang sejatinya segala pekerjaan itu pasti ada resikonya. Teman-teman di sini bisa menanggapi segala komplain, segala hal yang terjadi dalam bisnis online ini untuk menjadikan kita menjadi lebih tahu berbagai ilmu bisnis online ini ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau ada yang mau membagikan pengalamannya untuk menambah referensi kita semua di sini dan bisa saling sharing, teman-teman bisa share di kolom komentar ini ya teman-teman. Semoga kita semua diberi kelancaran serta kemudahan dalam menjalankan bisnis online ini. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video aku dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.